di rumah enak, di tangan enak, gantangin jadi faktor bisa. Oh, gitu. OB semua. Oh, Semua tak panggil OB. baik Mas Didi. Oke, bertemu lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Om Didi Octaviano atau dengan Mr. OB. Mas Didi, pripun kabar ini Mas Didi? Alhamdulillah saya Sehat ya Mas? sehat. Alhamdulillah. Mas Didi yang kemarin lobet siapa Om? Punya jenengan itu Om? Yang Sudah sold out itu loh Om. oh itu princess ya. Princess ya? Ya. Nah setelah Princess ini kan jenengan selalu menciptakan lobet-lobet baru lagi seperti yang sekarang ini siapa Om Didi ini? Mbok tuwa. Mbok tua atau istri tua nggih. Bisa Iya. Om Didi bisa diceritakan betul jenengan dari sejarahnya Mbok tua ini Om Didi. Mungkin yang bisa buat masukan untuk pembelajaran dalam mengolah lobet. Apa ini betina atau jantan Om? Oh, ini masih di betina. Masih betina, asik. Pripun Om? Oke. Kalau dulu Mbok tua ini pernah burung jalan konslet di lapangan jalan, cuman trouble biasa kalau di betina itu birahinya naik trouble, dan dulu untulannya paut, digonta ganti paut nggak pernah jalan gitu. Terus selama berapa ya, ada 1 tahunan lebih ya, pindah ke tempatnya saya. Alhamdulillah rezeki lagi di betina. Dan berarti jenengan ini beli ibaratnya lobet rusak gitu Mas Didi. Lobet rusak. Jadi Mbok tua ini jenengan dapat udah ada bunyinya atau memang benar-benar total berhenti Mas Didi? Masih ada bunyinya tapi itu masih dongtek gitu. Dongtek itu kadang-kadang bunyi, ya. Kadang-kadang. Misalnya Di sini udah mau bunyi sekitar 3 harian di sini udah mulai enak di sini. Mungkin kan di sana panas, pindah sini kan dingin kan nggak tahu. Wah kok nggak bunyi, 2 hari kok nggak bunyi. Habis 3 harinya wah udah enak, udah mau lingkungannya kan udah mulai enak gitu. berarti faktor cuaca juga Mas Didi Cuaca ya. berpengaruh ya. Baik Mas Didi, kalau faktor cuaca ini kalau sekiranya di cuaca yang di kota panas berarti mengimbangi dari mandi malam juga bisa jadi nggih Mas Didi nggih? Iya. Atau pripun Mas Didi untuk masukan jenengan? Kalau ini sampai cuaca panas enak juga, kita mainnya itu semprot aja kalau misalkan di lapangan. Oh gitu Mas. Kalau untuk rawatan harian Mas Didi kalau di kota cuaca panas itu tetap diimbangi dari mandi mboten? Kalau saya biarkan mandi sendiri aja. Tetap mandi Cuman sendiri. kalau bisa jangan dijemur, kan lebih di sana kan panas. Nggak usah dijemur aja, biar dia mandi sendiri di cepu aja nggak apa-apa tanpa jemur. Kalau sini kan tak ambunkan, kena sinar matahari bentar tak masukkan. Cuacanya panas di gunung sama di kota kan beda. Oh gitu Mas Iya. Didi. Baik Mas Didi. Setelah ini si lobet siapa Mas Didi? Mbok tua ini. Tua, ya. Nggih. Mbok tua ini kan setelah udah rajin bunyi, terus jenengan mencarikan untulannya jenengan jadikan satu atau dengan proses stempel itu Mas Didi? Jadikan satu di ombyuan kandang kotak itu, paut-paut, biar dia nyari untulan sendiri. Nanti kalau dia dapat untul sendiri kan dia milih sendiri yang enak yang mana, baru tak ambil itu. Oh gitu, Ya. itu Itu pas nguntulnya dapat yang itu pautnya yang jantan. paut jantan. Iya. Lebih
ibaratnya bergairah kali ya Mas Didi. Iya. Berarti jiwa apa Mas? Jiwa birahinya bergejolak lagi ngoten Iya, gitu. lebih enak aja. Baik Mas Didi. Setelah dia dapat untulan ini Mas Didi, untuk proses rawatan hariannya pripun Mas? Masih sama kalau saya. Tetap jadikan satu. Jadikan satu kandang kotak. Saya jemur juga sama itu untulannya. Oh gitu. Kelihatan burung banyak Mas Didi. Kelihatan burung banyak. Baik Mas Didi. Untuk rawatan hariannya berarti sudah beserta pasangannya dengan jantan muda nggih. Terus di luar dikelihatan burung banyak. Itu kira-kira untuk mandinya tetap dengan mandi sendiri atau dengan proses mandi paksa Mas Didi? Kalau saya lebih suka mandi sendiri aja, biar dia mandinya sesuai birahinya dia. Enaknya gimana ya? Baik Mas. Kalau untuk mengembalikan durasinya Mas Didi, biasanya kan nggak semua lovebird kan dengan proses seperti itu kan terjadi kendala di durasi Mas Didi. Iya. Untuk mengembalikan durasi jenengan ada cara mboten Mas Didi? Kalau mengembalikan durasinya itu sering tak petalin sih Om. Kadang di rumah panjang pendek. Kalau sering dipetal nanti kemungkinan dia kembali lagi durasinya. Molor sendiri. Ya, molor sendiri. Baik Mas Didi. Ini jenengan saya interogasi terus Mas Didi. Mas Didi, enggak, yang penting gini Mas. Ya. Kita memberikan informasi pembelajaran ini untuk ibaratnya apa ya Mas? Ya ininya bahasanya ibadah dalam pembelajaran ini Mas Didi. Mas Didi, ketika ini lovebird dipetal nih Mas, ketika dipetal loh kadang-kadang kan bunyi, nanti kalau kira-kira sudah dia nyaman, terlalu nyaman kan dia ngeriwi Mas, salah sambung tidur. Itu jenengan memang ada caranya atau dimasterin atau dipancing siulan atau pripun, atau biarkan wis ngeriwi biarin gitu Mas Didi? Kalau itu tak lihat, kadang dilihat burungnya ada yang ngebung apa enggak, ada settingan enggak pas. Kalau enggak kita coba ganti untulan lagi gitu. Kalau ganti untulan masih kayak gitu, mungkin ada kondisi badannya nggak enak. Tapi kalau ganti untulannya kok tambah enak, berarti untulannya itu dulu aja. Oh gitu. Baik. Kalau untuk masa pemisahan Mas Didi, jenengan setelah pisah dari untulan itu jenengan jami atau dari pagi sampai sore jenengan sendirikan, malam dimasukin lagi itu Mas Didi? Kalau aku paling 15 menit tak keluarin atau 10 menit petal, bunyi nggak bunyi tak masukin lagi gitu terus, nanti kan lama-lama enak sendiri. Kalau ini biasanya aku mental di lapangan itu sekitar satu season dia kan agak enak, biar enak dulu di petal. Kebanyakan itu kalau di tangan udah mulai enak baru kita gantangin di atas gitu. Oh gitu Mas Didi. Berarti jenengan metal ini sekedar ngetes ibaratnya untuk melihat perkembangan diri lovernya juga ya Mas Didi? Iya juga. Gitu Mas Didi. Baik Mas Didi, sebenarnya kalau untuk lovebird betina ini Mas Didi, yang banyakkan menjadi kendala ini kan bahkan jenengan beli juga dari tingkat rewel terus jenengan setting lagi jadi sembuh. Ini titik poinnya itu dari pola perawatan atau jam gantang, jadwal gantang yang terlalu ngedur, atau tetap dia ganti pasangan Mas yang terlalu bosan gitu? Kalau saya pola perawatannya iya. Dalam artinya berubah-ubah atau berubah? Kalau aku konsisten aja, yang penting embun, jemurnya nggak terlalu kencang gitu aja. Oh gitu. Kalau di rumah udah enak baru kita coba lapangan. Oh gitu Mas. Kalau misalkan sering terjadi trouble itu Mas Didi, menurut jenengan pemahaman jenengan si betina ini karena kebanyakan di jam gantang atau di untulan Pak Mas Didi? Bosan sama untulan apa pripun? Bisa bosan untulannya sama itu, lupa di gantangan juga Om. Oh gitu. Sama perawatan. Oh sama perawatan. Yang pasti kalau di bosan untulan jangan kita tiru ya Mas Didi. Iya. Baik Mas Didi. Jenengan kalau sebenarnya kalau untuk vitamin penting betul Mas Didi? Vitamin itu penting. Penting ya. Jenengan pakai vitamin juga Mas Didi? Pakai vitamin sendiri. Oh, yang ciptaan sendiri itu juga. Ya, dari teman itu. Sebenarnya kalau untuk PR dalam penggacoran lovebird kan kebanyakan rata-rata sudah banyak yang mampu ya Mas Didi. Ya. Cuman yang paling jadi PR itu adalah ketika lovebird ini bisa jalan di gantangan itu Mas Didi. Lah, itu. Ini berimpun Mas Didi. Ada triknya Mas Didi? Kita harus tahu karakter burungnya. Dia enaknya gimana, di tangan harus nyaman gitu. Kadang sering sampai gantangan, saya naik itu kursi dulu, naik kursi biar dia orang-orang naik,
aku liatin kalau burung nyaman, kita naikkan pelan-pelan. Nanti kalau dia nyaman, dia nanti enak sendiri di atasnya. Kalau dia kadang kan takut di pinggir, kita mainnya di tengah dulu aja. Kalau tengah udah enak, baru kita main ke pinggir-pinggir gitu. Baik, itu kalau untuk melihat dari kondisi playernya di gantangan ya Mas. Iya. Sebenarnya kalau untuk sebelum lomba itu apa perlu dikerodong sendiri, dijauhkan dari burung lain, atau dengan cara-cara yang ibaratnya dikasih pendongkrak tersendiri ini kok pripun Mas Didi? Jenengan pakai itu enggak Mas? Kalau saya enggak, itu paling di agak kasih jarak sama burung-burung lain, Diasingkan. rodong separuh aja gitu. Kalau sebelum digantangan di rumahnya Mas Didi? Kalau di rumahnya sama aja, saya nggak pernah kerodong. Waktu mau berangkat baru kerodong langsung berangkat gitu. Oh gitu. Berarti Masih sama. jenengan tetap mengandalkan dari sifat koloni dia nggak Mas Didi? Iya, masih koloni. Yang penting ya. di rumah dicampur, ketika mau gantang wis tinggal kerodong bawa sama untulannya Iya, gitu Mas Didi. masuk sangkar, kerodong berangkat gitu. Sama untulannya nggak Mas Didi? Sama untulannya. Sama untulannya juga. Iya. Pertama kali jenengan menggantang itu pernah nggak Mas? Burung ini nggak kerja Mas? Pernah, Pernah nggih? pernah ya. Jenengan mengamati dari apanya Mas? Ketika burung itu nggak kerja? Atau dari tingkat birahi atau dari pola settingan Mas rawatan? Itu bedanya. Kadang kalau di rumah enak, di tangan enak, gantangin jadi faktor bisa. Oh ngaten. Ya. Kalau faktor nanti kalau mainnya bisa embun, kita model misahnya sama gantanginnya jangan ditrek dulu kalau bisa. Oh jangan diterus. Iya. Banyak kan pertama kan apalagi betina gampang naik birahinya. Kembalinya ke faktor nanti. Oh gitu Mas Didi. Iya. Baik Mas Didi. Sebenarnya kalau untuk tanda-tanda nih Mas Didi, tanda-tanda kalau si player betina ini siap digantangan Mas Didi, itu jenengan melihatnya dari mana Mas? Kalau di rumah itu pripun? Di rumah udah enak mekrok, udah enak, jedanya rapet itu siap kita gaskan. Kalau masih kenceng faktor gitu belum tak gantangin kalau saya. Sekarang larinya ke bocor-bocor dulu. Kalau misal jadi konslet itu rezeki itu. Yang penting jedanya dulu. Berarti jenengan melihat gacornya lobet ini di rumah ya Mas Didi? Di rumah dulu ya. Baik. Sebenarnya kalau gacornya lobet di rumah ini jenengan lihat dari mana sih Mas? 1 kali 24 jam bunyi atau mudah digodain Mas? Kalau saya nggak pernah ada yang minta godain sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling manggilnya sama OB berangkat. Gitu. Oh kalau ini buat tua berangkat gitu. OB semua. Oh Semua burung tak panggil OB. Baik Mas Didi. Berarti jenengan untuk melihatnya di rumah sudah enak, sudah sering bunyi ya Mas? Iya. Terus untuk ininya Mas, untuk ibaratnya terapinya apa jenengan gantungkan di rumah dengan jarak sesuai gantangan atau pripun untuk biar apa ibaratnya yakin jenengan kalau untuk ini jalan di gantangan itu ada Mas Didi? Kalau saya tak taruh pinggir jalan terus. Oh gitu. Kalau dia bunyi mobil lewat kok berhenti, belum berani. Kalau dia udah enak bunyi mobil lewat kok nggak berhenti, baru tak coba lapangan. Sebenarnya kadang kan masih kagetan gitu Om. Di rumah kok sepi, kadang sampai gantangan banyak orang, kaget banyak burung itu kan masih kaget. Paling pertama kali kerjanya di tengah-tengah. Awal paling bingung gitu. Nanti tengah-tengah udah mau mekrok, baru dia bunyi sampai selesai. Lama-lama nanti dia kendel diwi lah. Berani sendiri Mas Iya. Didi. Mas Didi kalau untuk pas hari H untuk lomba itu sebaiknya burung itu dikencangin dari EF kangkung dikasih sebanyak-banyaknya atau kembali lagi dari pola perawatan harian Mas Didi? Masih pola perawatan harian. Kalau EF-nya itu paling seminggu 2 kali jagung 1 potong aja. Oh kalau untuk rawatan harian? Iya. Kalau berangkat millet putih aja sama. Oh berarti tetap cuman millet putih aja? Iya. Kalau jagungnya jenengan nggak pakai Mas Didi? Nggak pakai ya. Baik Mas Didi. Tadi saya ngeliat di ruangannya jenengan itu Mas Didi yang jenengan geser-geser. Iya. Itu burung proses apa Mas Didi itu Mas? Itu ngilangin kepo aja itu, ngilangin faktor lah. Jantan betina itu Mas Didi? Jantan, betina, Oh itu paut campur? ada semua. Campur Mas Didi? Campur semua. Oh gitu? Biar nggak kepo di lapangan. Termasuk ada tempatnya Mbok Tua juga ada di situ? Ada Mbok Tua juga. Oh Mbok Tua yang taruh di kandang kotak itu ya Mas Didi? Kotak ya, yang atas sendiri. Baik, Yang Mas. bawahnya ada lagi itu, betina semua. Itu yang lagi proses? Ya proses. Masih Kira-kira- ada satu lagi yang udah jadi tapi belum.
nanti aja. Oh ngoten, berarti nanti setelah ini laku saya berikutnya kesini lagi gitu Mas Didi. Siap. Mas Didi, kalau untuk bahan-bahan dari jenengan berapa sih Mas? Kalau sekedar bunyi enak, tapi ibaratnya murah berdurasi itu Mas Didi. Pasaran berapa Mas Didi? Sekitar 2 jutaan lah masih single betina. Oh gitu. Ya, Itu betina jantan sama Mas Didi. betina jantan sama. Tapi posisi masih single, Masih belum single. jalan lapangan. Tapi kalau udah bocor enakan ya agak lumayan lah. Oh gitu Mas Didi. Bisa ditanggap lah. Paling 5 jutaan dapat saya. Oh gitu. Baik Mas Didi. Kalau untuk proses jejer tadi Mas Didi, proses jejer itu rawatannya tiap hari cuman gitu Mas. Itu aja. Jejer di dalam rumah gitu aja. Ya, Pengen dilaras atau pripun Mas Didi? yang dilaras satu persatu gitu. Tapi kalau pagi keluar semua. Oh pagi keluar semua. Yang dijemur kenceng paling jantannya aja. Yang betina apa tuh ganti pakan, minum, masuk lagi. Kena sinar paling bentar doang. Mandi nggak mandi tak masukkan semua. Oh gitu. Karena jenengan proses jemur agak kencang itu karena di sini cuaca agak lumayan dingin nih Mas Didi Wah, ya. iya. Baik. Mas Didi ini di daerah mana Mas Didi ini Mas? Di Bandungan, Kota Rock Mini. Oh, Kami Bandungan. Gunung Ngaran. Oh gitu. Ini tetangga jenengan juga ada Mas Didi. Ini yang namanya Om Agus Pur. Om Agus Pur ini juga rumahnya daerah sini juga. Dia tadi saya ajak ke sini katanya masih kerja. Salam buat jenengan Mas Didi. Siap. Matur nuwun. Sama-sama. Om Didi, ini terima kasih sekali. Yang pertama saya kesini silaturahmi, yang kedua tanya-tanya tentang lopet Mbok Tua ini. Semoga nanti apa ya Mas, tetap kita jalin ibaratnya silaturahmi kita. Mungkin jenengan ada amunisi lagi, saya akan main kesini lagi. Ngoten nih Mas Didi. Baik, semoga jenengan beserta tim apa Mas? Tim Mr. Upi. Mr. OB beserta keluarga semuanya sehat selalu. Ngoten nih Mas. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.